warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi di acara Bingkisan, bincang-bincang terkini isu kesehatan pancoran bersama saya Karintika dan Dokter Maya. apa kabar Dokter Maya? Alhamdulillah baik. Oke, Dokter Maya ini teman-teman adalah penanggung jawab Poli HIV/AIDS di Puskesmas Pancoran. Dalam rangka memperingati Hari HIV/AIDS di tanggal 1 Desember, hari ini kita akan membahas mengenai HIV/AIDS, Dokter. Oke, siap. Oke, kita langsung aja ya. Boleh. Oke, Dokter Maya, yang pertama nih aku mau nanya, banyak rumor di luar sana HIV dan AIDS itu sama. Nah, aku mau tanya sama dokter nih, HIV dan AIDS itu sebenarnya sama atau tidak sih, Dok? Sebetulnya itu berbeda ya. Kalau HIV itu virusnya. Nah, kalau AIDS itu kumpulan penyakit-penyakit setelah masuk virus HIV. Karena HIV ini kan menyerang kekebalan tubuh. Karena kekebalan tubuh kita turun, akibatnya tubuh kita tidak mampu melawan penyakit-penyakit. Jadi AIDS itu termasuk stadium lanjutnya HIV. Oke, berarti berbeda ya dok ya antara HIV dan AIDS. Beda. Lalu bagaimana dok cara penularan dari HIV itu sendiri, dok? Sebenarnya gini, virus HIV itu ada dalam darah, dalam cairan sperma, dalam cairan vagina dan air susu ibu. Nah, cara penularannya tentu kalau virus itu banyak di dalam darah, kalau bisa tertular melalui jarum suntik, transfusi darah, atau yang berkaitan dengan sampel darah. Yang kalau dari cairan sperma dan cairan vagina itu berarti penularannya bisa melalui hubungan seks yang beresiko. Dan terakhir dari air susu ibu, seorang ibu yang dengan HIV bisa menularkan kepada bayinya. Nah, menularkannya ini bisa sebelum kehamilan, saat hamil, saat kelahiran, dan saat menyusui. Lalu kalau untuk jarum suntik tadi, dok? Jarum suntik kan berarti bisa tertusuk ya, tertusuk jarum suntik ataupun pengguna narkoba, kan sangat berkaitan dengan sampel darah tadi. Oke. Lalu dok, tadi kan penularan ya dokter ya. Lalu bagaimana pencegahan HIV sebenarnya yang paling efektif ini yang bisa dilakukan oleh masyarakat itu sendiri itu seperti apa sih, dok? Mungkin gampangnya ya, pencegahan HIV itu kita polakan dalam A, B, C, D, E. A itu abstinence, kita tidak berhubungan seks yang beresiko, dan yang beresiko, yang belum waktunya, yang bukan pasangannya. Nah, kalau B itu be faithful. Be faithful itu saling setia kepada pasangan, tidak melakukan hal yang beresiko untuk tertularnya infeksi menular seksual. Yang C itu kondom. Penggunaan kondom juga mampu mencegah tidak hanya HIV tapi infeksi menular seksual lainnya. Dan D itu drug. Drug itu tidak menggunakan narkoba atau jarum suntik yang sangat berisiko untuk tertular HIV. Dan terakhir itu E itu edukasi. Salah satunya seperti yang kita lakukan ini, mensosialisasikan tentang apa itu HIV dan pencegahannya. Termasuk di sehari-hari kita juga mengedukasi hati-hati terhadap penggunaan benda-benda tajam seperti pisau cukur. Sebaiknya pisau cukur menggunakan pisau cukur sendiri. Juga penggunaan jarum yang tidak steril seperti akupunktur, tindik, tato itu juga dilaporkan juga bisa menularkan HIV. Baik dokter, berarti untuk pencegahannya cukup melakukan dengan A, B, C, D, dan E ya dokter ya? Tadi pembahasannya agak menarik dok, yang tadi C itu adalah kondom. Yang mau aku tanyakan dok, apakah penggunaan kondom dan pemeriksaan rutin itu bisa benar-benar menurunkan resiko penularan HIV dokter? Ya, penggunaan kondom itu salah satu mencegah tidak hanya HIV, tapi bisa juga mencegah infeksi menular seksual lainnya. Tapi tentu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Penggunaan kondom yang mungkin tidak expired dan tepat sasaran juga ya. Pemeriksaan rutin itu juga mampu mengetahui sih sebenarnya status HIV, karena kita sekarang tes HIV itu menjadi suatu rutin untuk ibu hamil, calon pengantin, kemudian pasien yang beresiko, pasien IMS ya,
ataupun populasi tertentu untuk mengetahui status HIV-nya sehingga mampu mencegah penularan kepada orang lain dengan mengetahui status HIV diri sendiri ya dok ya. Lalu apakah pemeriksaan di puskesmas itu berbayar dokter? Enggak dong. Gratis ya. Oh, okay. Lalu pertanyaan selanjutnya dok, tadi dokter bilang untuk pemeriksaan HIV itu wajib dilakukan untuk melihat status diri kita sendiri. Tapi dok, banyak sekali stigma di luar sana terkait pemeriksaan ini. Sebenarnya dok, yang mau aku tanyain bagaimana proses tes HIV itu sebenarnya dan apakah hasilnya itu cepat dan rahasia? Betul. Sebenarnya gini ya, HIV itu masih menjadi stigma ya di masyarakat kita. Betul. Tidak hanya pada orangnya, tapi untuk tes aja orang jadi takut. Padahal sebetulnya tes HIV itu kita ingin layanan HIV itu sama seperti orang mengetahui status tes gula darah, golongan darah, kemudian screening ya dokter ya. Screening. Nah, tes HIV ini juga mampu kita mengetahui mencegah ya sedini mungkin mencegah sedini mungkin resiko orang HIV. Okay. Nah, proses seperti apa? Tentu kalau kita di layanan tes HIV itu di puskesmas ya, dengan prinsip-prinsip bahwa kita nyaman, rahasia, dan kita tidak confidence membuat terpercaya nyaman dan dapat dipercaya. Oke. Berarti cukup rahasia untuk hasilnya ya dokter ya? Betul. Oke. Lalu untuk hasilnya berapa lama dokter? Langsung atau membutuhkan berhari-hari? Enggak, bisa langsung hari itu kok kita tes HIV. Oke, berarti langsung ya dok ya untuk hasil. Kita tes HIV itu tidak hanya di layanan gedung loh. Di dalam gedung tapi juga di luar gedung kita melakukan tes HIV. Oke. Ke tempat-tempat yang mungkin beresiko ya dokter ya? Ya, beresiko juga di perkantoran yang untuk populasi umum. Oke. Lalu dok, misal seseorang tuh sudah terdiagnosis HIV, apa langkah pertama ya dok yang harus dilakukan? Nah, yang pertama tentu kita mengedukasi pasca tes ya. Pasca tes kita mengedukasi pasien HIV. Pertama kita selalu dengan mengatakan bahwa nggak usah takut, HIV itu sudah ada obatnya. Namanya apa dok obatnya? Obatnya antiretroviral ARV. ARV, oke. Dan itu kita mau nggak mau minum obatnya harus seumur hidup. Seperti penyakit lainnya juga, seperti diabetes, hipertensi kan juga minum obat seumur hidup. Oke, dengan dosis yang sama ya dok? Maksudnya setiap hari, hanya satu tablet kok. Satu tablet setiap hari. Oke, berarti rutin minum obat betul. Itu langkah pertama ya dok ya yang harus dilakukan. Langkah pertama sebenarnya edukasi kita menjelaskan bahwa itu HIV, kemudian kita menjelaskan bahwa minum obat, kemudian juga terakhir kita menjelaskan pola hidup yang sehat, kemudian perilaku yang kita tidak beresiko, kemudian juga tanggung jawabnya untuk tidak menularkan kepada orang lain dengan meminum obat ARV itu. Ataupun dengan pasangannya ya dok ya? Betul. Oke. Lalu dok tadi dokter bilang bahwa obat HIV itu adalah namanya ARV ya dok ya? Lalu seberapa besar dok peluang ARV ini atau bagaimana terapi ARV ini bekerja dan seberapa besar peluang untuk si pasien HIV ini hidup sehat dan produktif kembali dokter? Apakah langsung minum langsung sehat lagi, bugar lagi atau butuh proses? Gini, prinsipnya ARV itu adalah menekan ya. Kita tidak bilang sembuh, HIV ini adalah sifatnya terkontrol karena ARV ini menekan virus yang ada dalam darah sehingga dia tidak berkembang di dalam tubuh kita, tidak berkembang biak dan tidak merusak kekebalan tubuh. Nah, kalau seandainya virus sudah masuk dengan kita memberikan ARV itu, virusnya tertekan, kemudian kekebalan tubuh kita naik perlahan-lahan ya, bahkan nanti kembali seperti normal. Dan artinya itu apa? Seorang penderita HIV bisa tetap produktif, tetap bekerja, tetap bisa menikah, tetap mempunyai keturunan dan
tidak menularkan kepada pasangan, dan pasangannya juga tidak HIV tidak menularkan kepada bayi dan anak-anaknya gitu. Oke. Apakah itu bisa diperiksa dok? Misalnya kedetek bahwa si pasien ini tuh dalam posisi yang sehat atau produktif. Adakah pemeriksaannya? Oh ada. Setelah di pemberian ARV kita pantau evaluasi pengobatan ARV itu setelah 6 bulan dan 1 tahun, bahkan setiap tahun itu pemeriksaan yang namanya viral load. Viral load itu melihat virus, jumlah virus. Kalau virusnya minum obat dengan rutin, virusnya itu sudah tertekan, bahkan 6 bulan minum obat ARV teratur itu hasil evaluasi pengobatannya sangat bagus. Virus dikatakan tidak terdeteksi. Nah, tidak terdeteksi ini bukan berarti berhenti ya minum obat. Minum obatnya tetap seumur hidup setiap hari. Oke. Lalu dok, kita sekarang bahas mengenai mitos atau fakta tentang HIV/AIDS ya dok ya. Oke, mitos yang pertama atau fakta? Mitos atau fakta dok, bahwa HIV itu bisa menular melalui air liur atau berbagi makanan dan minuman. Mungkin saya bedakan dulu ya. Menular lewat air liur. Sebetulnya memang dilaporkan bahwa virus itu ada tapi sangat kecil sekali. Nah, jadi sebenarnya virus HIV itu tidak menularkan melalui umpamanya cipika-cipiki salaman ataupun tidak menularkan melalui makan dan minum. Jadi artinya virus HIV itu tidak menular dari alat makan, kemudian dari kegiatan sosial kita kepada masyarakat atau sesama Berarti mitos ya dok ya, bahwa sebenarnya faktanya adalah si HIV ini tidak menular melalui makanan atau minuman. Yang kedua dokter, mitos atau fakta ibu dengan HIV itu pasti menularkan HIV ke bayinya. Ibu apa di mana? Jadi mitos atau fakta dok bahwa ketika ibu dengan positif HIV itu dapat menularkan bayinya. Ya, kalau ibunya HIV tidak minum obat tentu akan menularkan. Tapi kalau ibu dengan HIV minum obat teratur itu tidak menularkan kepada bayinya. Lalu yang ketiga dokter, mitos atau fakta bahwa ARV ini harus diminum seumur hidup? Fakta dong. Fakta. Tadi sudah dijelaskan oleh dokter ya bahwa minum ARV ini harus teratur seumur hidup dan harus tepat waktu ya dok ya? Betul. Oke dokter, yang terakhir nih dok, apa yang mau dokter sampaikan kepada masyarakat atau bapak ibu di luar sana terkait HIV/AIDS dalam rangka Hari AIDS Sedunia dok? Sesuai dengan Hari Khas 2025 bersama hadapi perubahan, jaga keberlanjutan layanan HIV, yaitu dengan ayo masyarakat, Bapak Ibu untuk mengetahui tes HIV-nya supaya kita mencegah penularan HIV di Indonesia. Betul. Jadi buat Bapak Ibu dan teman-teman jangan ragu ya dok ya, mau periksa HIV silahkan langsung datang ke puskesmas terdekat ya dok ya. Ke puskesmas terdekat bisa langsung tes HIV gratis. Gratis. Dan untuk teman-teman yang sudah tahu statusnya yang positif, ayo minum obat secara teratur ya dokter ya, untuk demi kesehatan juga dan untuk keamanan diri sendiri dan untuk pasangan. Betul dokter? Betul. Terima kasih dokter Maya untuk podcast kita hari ini. Sangat bermanfaat sekali informasinya dan pengalamannya luar biasa ya dokter ya. Dokter, yang mau disampaikan lagi? Mungkin saya ingin menyampaikan bahwa jangan takut, jangan kita stigma dan diskriminasi kepada pasien-pasien yang sudah terdiagnosa HIV. Betul. Itu saja sih. Tidak boleh diskriminasi ya dok, karena kita sama. Oke, baik teman-teman semuanya, sekian podcast kita hari ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Maya.